Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA. Kembali lagi dalam video pembelajaran IPA, materi pemantapan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah ASPD wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini kita masuk ke soal nomor 11 dengan indikator soal menerapkan rumus tekanan pada zat. Kita lihat pada soal. Di soal terdapat gambar ikan dengan berbeda ukuran di dalam sebuah akuarium. Berarti ini akuarium, tekanan zatnya zat cair ya, tekanan zat cair. Tekanan pada zat cair disebut juga sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho adalah massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman atau titik benda dihitung dari permukaan zat cair. Kita lihat benda 1 dan benda 2 atau ikan 1 dan ikan 2. Ikan 1 kedalamannya sekian, ikan 2 kedalamannya sekian. Tentunya ikan 2 memiliki tekanan hidrostatis ikan yang kedua lebih besar daripada tekanan hidrostatis ikan 1. Alasannya kenapa? Karena ikan yang kedua letaknya lebih dalam, memiliki nilai H yang lebih besar. Sedangkan massa jenis dan percepatan gravitasinya tentu sama, karena letaknya sama di dalam zat cair yang sama. Jadi, yang betul mana pernyataan ini yang sesuai adalah tekanan hidrostatis ikan yang kedua lebih besar karena letaknya lebih dalam, atau kebalikannya, tekanan hidrostatis ikan 1 lebih kecil karena kedalaman letak ikan lebih dangkal. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 12. Menganalisis besaran-besaran gelombang terkait dengan peristiwa tertentu. Dalam soal nomor 12 ini kalian akan mendapatkan ilustrasi berupa bacaan, narasi begitu. Lalu kemudian diminta di soal, berdasarkan artikel tersebut, besaran-besaran gelombang yang berhubungan dengan fenomena terjadinya tsunami. Yang ditanyakan adalah besaran. Besaran itu apa? Segala sesuatu yang bisa diukur. Jadi harus bisa diukur. Kita cek pilihan jawabannya A. Sentimeter, kilometer, kilometer jam. Dia bukan yang bisa diukur tetapi satuan. Maka pilihan jawaban A salah. Kecepatan satuan salah. Ketinggian gelombang satuan. Nah, ketinggian gelombang ini besaran ya, bisa diukur kan tingginya. Waktu rambat bisa diukur. Kilometer per jam satuan. Jarak yang ditempuh besaran. Waktu rambat besaran, jarak tempuh besaran, panjang gelombang besaran. Berarti yang betul adalah yang D. Ya, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 13. Indikator soalnya adalah menjelaskan kondisi yang terkait dengan sifat bunyi. Di soal ini, sifat bunyi yang dikaitkan di sini adalah salah satunya adalah bunyi itu dapat dipantulkan. Karena bunyi dapat dipantulkan, maka bisa digunakan sebagai media atau cara untuk mengukur kedalaman laut. Langsung saja, bagaimana menghitung kedalaman dasar laut menggunakan pemantulan bunyi? Persamaannya adalah kedalaman laut sama dengan kecepatan rambat bunyi dikali waktu tempuhnya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena memantul. Waktunya adalah selang waktu ketika bunyi gelombangnya dikirimkan kemudian memantul. Langsung saja, berapa kecepatannya? Kecepatan rambat bunyi 1500 ada di soal. Waktu tempuhnya berapa? 3 sekon dibagi 2. Berapa dihitung? 750 kali 3, 2250 meter, hampir 2 kilo ya.
per 2 km. Jawabannya adalah B. Ingat ya, kedalaman laut menggunakan pemantulan bunyi, kecepatan rambat bunyi dikali waktu dibagi 2, karena waktu tempuhnya adalah waktu tempuh menuju dasar laut dan kembali lagi ke sumber bunyi. Selanjutnya nomor 14. Indikator soalnya adalah bernalar tentang sifat bayangan pada cermin atau lensa dihubungkan dengan pemanfaatannya dalam peralatan optik. Kita lihat di gambar, cermin yang ada di sini adalah cermin datar. Ya, cermin datar, cermin yang kita biasa gunakan untuk bercermin ya, atau mengaca gitu ya. Sekarang kita lihat, yang ditanyakan adalah tinggi cermin minimum yang diperlukan untuk melihat seluruh badan. Tentunya tingginya sama dengan tinggi orangnya, 160 cm. Jarak bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar selalu sama dengan jarak bendanya. Jika jarak bendanya 120 cm, maka jarak bayangannya juga 120 cm. Yang berbeda adalah arah ya. Kalau sebelah kanan cermin, jadi sebelah kanan orangnya, atau terbalik, sebelah kanan orang nanti akan terlihat di sebelah kanan kiri cermin gitu ya, terbalik arahnya. Berarti yang betul yang mana? Tidak ada yang betul Pak, karena satuannya meter, harusnya sentimeter. Yang betul adalah 160 cm, jaraknya 120. Yang D ya, dengan catatan meternya ini diganti sentimeter. Ya, sifat cermin datar. Selanjutnya nomor 15. Menjelaskan proses terjadinya muatan pada suatu benda. Ini materinya terkait dengan listrik statis ya. Listrik statis. Lalu apa yang terjadi atau apa yang benar di pernyataannya? Gaya tolak F menjadi lebih besar jika jarak diperkecil. Betul ya, ketika jaraknya makin pendek maka gaya tariknya semakin kuat. Lihat dari persamaannya, F sama dengan konstanta muatan 1 kali muatan 2 dibagi kuadrat jarak. Jadi kalau jaraknya ini semakin kecil, karena maka gayanya akan semakin besar, berbanding terbalik. Namun sebaiknya kalau muatannya diperbesar, maka gayanya juga akan semakin besar karena sebanding atau berbanding lurus. Ini persamaannya ya. Di antara F itu berbanding terbalik dengan R. Kalau dengan Q dia sebanding, gitu ya. Dilihat dari letaknya, dari rumus persamaannya untuk menghitung besarnya gaya listrik. Soal selanjutnya, soal nomor 16, indikator soalnya adalah menghitung besaran-besaran yang terkait dengan rangkaian listrik. Kita lihat dalam soal ini. Soal ini ada dua buah lampu yang tersusun secara paralel. Ketika rangkaiannya secara paralel, maka kita bisa mengetahui bahwa arusnya dibagi gitu ya, arusnya dibagi. Langsung saja sebenarnya ketika melihat rangkaian ini, kalau kita buat sebuah gambar gitu ya, gambarnya ini ada rangkaian hambatan listrik yang dua-duanya dihubungkan ke dalam sumber tegangan. V nya 12 volt, di sini 40 ohm, di atas 60 ohm. Maka tegangan ini akan dibagi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan hukum ohm. V sama dengan I kali R. Kalau mencari I berarti V dibagi R ya. Sekarang kita lihat I yang mengalir pada 40 ohm, berarti V dibagi R 40. V nya 12, R nya 40, 0,3 ampere. I yang mengalir pada 60 ohm, berarti V dibagi R yang 60, maka 12 per 60, 0,2 ampere. Berarti mana yang betul? Itu adalah yang D ya, seperti itu ya, karena tegangannya dibagi paralel ya, paralel. Selanjutnya soal nomor 17.
Yang ditanyakan di soal ini adalah menganalisis prinsip pemanfaatan trafo sebagai pengubah tekanan listrik. Trafo itu ada dua jenis, yaitu step up dan step down. Step up, kata kuncinya ya, step up. Up itu artinya naik, tegangannya naik. Kalau down itu turun, tegangannya turun. Kita cek saja. Step up itu menaikkan tegangan, salah. Naikkan tegangan betul, menurunkan tegangan salah. Step down menurunkan tegangan, menaikkan tegangan salah, menaikkan tegangan salah. Yang tidak ada coretan jawabannya adalah B ya. Itu cara yang cepat untuk mengetahui jawabannya. Lalu secara teoritis kita lihat, ketika dia berfungsi untuk menaikkan tegangan, maka primer lebih kecil dari sekunder karena naik ya, jumlahnya sedikit ke yang banyak. Kalau kita gambarkan begini, primer, rangkaian sekunder. Jika ini rangkaian atau lilitan primer itu kurang dari lilitan sekunder, maka naik dia, up. Kebalikannya, jika banyak menuju sedikit, berarti lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder, dia turun, berarti dia step down. Ingat ya, step up dan step down itu fungsinya menaikkan tegangan namanya step up, menurunkan tegangan namanya step down ya. Cara mengingatnya seperti itu, bisa dibaca ya di bacaannya. Ini kita langsung to the point ke soal tadi ya. Trafo. Selanjutnya nomor 18. Soalnya terkait dengan mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Ada pernyataan, kita langsung menuju ke soal yang ditanyakan apa. Yang ditanyakan adalah ciri berkembang biak. Berkembang biak itu artinya melahirkan atau menghasilkan keturunan baru. Kita cek, kecambah memanjangkan akarnya, hanya akarnya yang panjang, berarti dia tumbuh. Jadi nomor 1 salah. Pohon pisang menghasilkan tunas, ya betul, tunas itu untuk berkembang biak, dia akan menjadi pohon pisang baru. Tumbuhan lumut berspora di daun, nah spora itu untuk berkembang biak. Pohon mangga menghasilkan buah, betul, untuk berkembang biak. Pohon jati menggugurkan daunnya, ini adaptasi. Jadi nomor 5 salah. Yang betul adalah C. Soal seperti ini relatif mudah apabila ada gambar ya, akan jauh lebih mudah ketika soalnya dalam bentuk gambar. Bisa dibedakan ciri-ciri makhluk hidup mulai dari tumbuh, bernafas, bergerak, berkembang biak, adaptasi, peka terhadap rangsang atau yang lain. Soal nomor 19. 19 ini soalnya dalam bentuk bacaan yang panjang. Intinya terkait dengan indikator soal menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Yang terbaik membaca soal ini adalah dibaca ya. Baca soalnya kemudian dicek dengan pernyataannya. Kita bisa melihat ya, kalau namanya guessing atau menebak jawaban dari pilihan jawaban yang ada. Kita cek berdasarkan bacaan di atas, fakta yang ditanya kata fakta yang terjadi di ekosistem laut Indonesia. Manusia yang hidup di daratan aman dari bahaya pencemaran laut. Apakah demikian? Tentunya tidak, karena nanti manusia juga akan memakan dari laut ya, contohnya ikan, jadi nggak mungkin ini ya. Sampah plastik sebanyak 19% mendominasi pencemaran laut. Kita cek di soal persen, ternyata 41% di soal. Burung laut menjadi hewan dengan angka kematian paling besar akibat pencemaran plastik di laut. Apakah betul seperti ini? Bla 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 bla. Kita cari. Sampah plastik ini dapat membunuh binatang laut. Makhluk itu terperangkap jaring lapangan makan partikel. Setidaknya 90% burung laut mengonsumsi sampah plastik. Burung laut mengonsumsi sampah plastik. Terurai menggunakan zat kimia bahaya, menyebabkan risiko kesehatan bahkan kematian pada hewan. Sedangkan zat kimia pada dosis yang rendah terakumulasi pada binatang dapat memasuki rantai makanan. Kira-kira yang mana? Kesimpulan faktanya, burung laut berapa ini menjadi hewan dengan angka kematian paling besar. Di sini menurut data berapa? 90% burung mengkonsumsi sampah plastik.
Atau yang D, sampah plastik di laut dapat membunuh hewan karena mengeluarkan zat kimia berbahaya yang terakumulasi dalam dosis yang besar. Kata-katanya di sini, zat kimia yang berbahaya pada dosis besar dapat menyebabkan resiko kesehatan hewan. Ini kan dari mana? Dari plastik. Yang betul yang D. Kenapa bukan yang C? Burung laut menjadi hewan dengan angka kematian paling besar. Tidak ada keterangan di sini dia yang paling besar. Hanya menceritakan setidaknya 90% burung laut mengonsumsi sampah plastik. Jadi yang betul adalah yang D, bersifat lebih umum dari faktanya, dari data yang ada di sini. Ya, nanti kalau misalkan ada jawabannya berbeda silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Tapi dari hasil membaca seperti itu. Terkesannya seperti soal bahasa Indonesia ya, mencari fakta atau opini dari sebuah bacaan, tapi ini kaitannya dengan konten IPA, dampak pencemaran lingkungan. Soal ASPD mengarah ke soal-soal yang seperti ini, soal-soal yang hot gitu ya, higher order thinking skill. Jadi harus dibaca tadi ya, harus dibaca lebih jelas. Soal nomor 20 terkait dengan materi mengklasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan di soal ini adalah kunci determinasi. Ini membedakan sifat makhluk hidup dengan membandingkan dua hal ya, dua hal yang dibandingkan. Langsung saja yang ditanyakan di soal adalah tanaman padi. Tanaman padi, kalau ingat padi yang paling jelas ingat adalah monokotil ya, berkeping satu, itu paling jelas. Itu paling jelas ya, monokotil berarti nanti ada 4A-nya, udah prinsip itu. Ada 4A-nya, ada 4B-nya pasti salah, itu kan. Padi itu pasti berbiji, pasti 2A ya kan. 2A kaitannya dengan nomor 3, bijinya berbuka atau tertutup? Bijinya tertutup. Nah, buktinya ada gabah itu ya, harus di slab dulu baru dilihat bijinya. 3B, punya spora atau tidak toh? Padi itu ya tidak berspora. 1B, 1B, 2A, 3B, 4A. Oh yang betul B dan D itu kan, B dan D. Ini cara cepat mencari jawaban dengan data yang kita punya. Sebenarnya cara membacanya urut dari atas. Kita baca dulu, berspora atau tidak berspora? Oh tidak berspora, berarti kita tulis dulu 1B. Ketika 1B kita lanjut ke nomor 2, dia punya biji atau tidak punya biji? Oh dia punya biji, berarti 2A. Ketika 2A lanjut ke nomor berapa? 3, bijinya terbuka atau tertutup? Oh bijinya tertutup, berarti 3B. 3B lanjut ke nomor berapa? 4, berkeping 1 atau 2? Oh 1, berarti 4A. Itu cara membaca kunci determinasi yang benar, urut dan runtut. Tetapi ketika mengerjakan soal kalian membutuhkan jawaban yang cepat, langsung dituju ke bagian atau fakta atau hal yang kalian ingat terkait dengan tanaman padi ini ya. Yang jelas ingat di tanaman padi kan pasti ya, monokotil, berkeping, berbiji, berkeping 1, bijinya tertutup. Nah, pasti nanti langsung dicari jawabannya. Demikian untuk pembahasan bagian yang kedua, soal nomor 11 sampai soal nomor 20, materi pemantapan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Terus belajar, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.